Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua tokoh penting dalam gereja kita. Mereka adalah rasul besar yang memiliki pengalaman unik saat mengikuti Yesus. Petrus adalah pemimpin para rasul dan paus kita yang pertama. Nama aslinya Simon. Tetapi Yesus mengubahnya menjadi Petrus yang artinya batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Santo Petrus. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Petrus seorang nelayan sederhana dan handal. Ia murah hati, jujur, polos, dan amat dekat dengan Yesus. Tapi juga seorang penakut. Ketika Yesus ditangkap, ia menyangkal Yesus. Tapi kemudian ia menyesalinya. Petrus memiliki kepribadian yang sangat menarik. Maka Yesus memilihnya menjadi murid dan pemimpin para rasul dan menjadi pemimpin gereja pertama setelah Yesus. Sedangkan Paulus seorang yang terdidik dan terpelajar. Ia seorang Farisi yang sangat istimewa. Kita kenal sebagai penganiaya jemaat Kristen yang kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit. Paulus akhirnya bertobat. Saudaraku terkasih, dua orang yang memiliki latar belakang hidup yang berbeda dan mungkin dianggap sebagai orang yang tidak pantas, tapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pewarta karya keselamatan bagi semua bangsa. Mereka dipilih Tuhan untuk menjadi rasul-rasul handal yang memberikan diri untuk Tuhan dalam karya perutusannya. Hari ini kita ingin belajar dari dua tokoh ini. Petrus dan Paulus adalah dua orang sederhana, bahkan pernah membenci dan mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan pakai mereka untuk menjadi pewarta sukacitanya. Perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan menjadi awal perubahan hidup mereka. Mereka meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadi rasul Tuhan. Mereka adalah rasul Allah yang setia, penuh pengorbanan. Saudaraku terkasih, kita juga adalah rasul-rasul Kristus yang diutus ke tempat kita masing-masing. Ke tengah keluarga kita, komunitas kita, tengah-tengah masyarakat kita. Tujuannya adalah agar damai dan sukacita Tuhan dirasakan oleh semuanya. Kunci bagi Petrus dan Paulus menjadi rasul Kristus adalah perjumpaan mereka dengan Yesus yang mengubah hidup mereka. Apa kita selalu mengadakan perjumpaan dengan Tuhan ataukah tidak? Saudaraku terkasih, kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita manusia yang penuh kerapuhan, kekurangan. Kita mungkin juga seperti Paulus dan Petrus. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi rasulnya. Maka tugas kita sekarang adalah melakukan perjumpaan yang terus-menerus dengan Kristus. Sehingga hidup kita diubah olehnya supaya menjadi pantas, menjadi muridnya, menjadi rasulnya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita hendaknya terus-menerus mengadakan perjumpaan dengan Kristus.
Sehingga dalam kerapuhan kita, dalam kekurangan kita, Allah pakai kita untuk menjadi murid-Nya. Saudaraku terkasih, jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak mampu. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan menghendaki, Ia mampu merubah dalam segala ketidakmampuan kita menjadi bisa. Yang penting adalah teruslah mengadakan perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita disempurnakan, dipantaskan oleh Tuhan dalam tugas-tugas perutusan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.